Ini retail akan berkembang pesat ya, baik di Transmart, di Carrefour maupun di Electronic City, Electronic Solution, atau di Lulu atau di retail manapun. Ya, kalau kalian ingin berkarir di situ, nah hal-hal ini yang harus kalian ketahui sob. Karena apa? Ini adalah dasar ya, dasar sebagai kalian bekerja di sana ya. Kalian pasti akan dituntut seperti itu. Oke sobat, ketemu lagi dengan saya, Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sobat-sobat semua diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, kemudahan bekerja. Nah, hari ini saya ingin membahas masalah pekerjaan di retail. Untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin berkarir di retail, saya ada beberapa informasi buat kalian. Mudah-mudahan berguna informasi ini. Ya, karena saya hampir lebih ya 15 tahun bekerja di retail ini ya, khususnya di bagian elektronik. Nah, untuk kalian yang ingin berkarir di retail, ada beberapa hal yang harus kalian tahuin. Yang pertama adalah waktu ya. Kalian akan lebih banyak waktu tentunya di toko, artinya bahwa kalian akan masuk jam 7, pulangnya tentunya akan malam ya. Karena kenapa? Karena itu merupakan suatu tanggung jawab kalian terhadap toko ya. Terus yang kedua adalah masalah libur men. Nah, libur ini kalian jangan berharap untuk dapat libur setiap di Sabtu dan Minggu atau weekend tanggal merah. Karena kenapa? Karena retail itu di saat weekend atau tanggal merah adalah saat-saatnya untuk berjualan ya. Jadi kalian harus mempersiapkan mental dulu nih men, yang biasa libur weekend, yang biasa Sabtu Minggu atau tanggal merah libur ya, itu mungkin kalian akan hanya mendapat jatah dalam 1 bulan 1 kali ya. Itu yang masalah waktu. Terus yang kedua adalah masalah loyalitas men ya. Loyalitas ini benar-benar sangat dibutuhkan di retail ya. Kalau semuanya itu adalah di diri kalian, maka kalian akan dapat mengikuti itu semua dengan baik. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan masalah pekerjaan ini di retail, jangan lupa untuk di like, di subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya. Oke? Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan kan. Nah, saya agak gerah ya. Saya itu hampir 15 tahun kerja di suatu retail dan departemennya adalah elektronik ya. Nah, tepatnya di Carrefour men, di Carrefour. Nah, untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin meluangkan karir di suatu retail, nah ini cocok nih, dilihat cocok nih, jangan di skip ya, tonton sampai habis. Karena kenapa? Ada banyak informasi yang akan saya sampaikan buat kalian. Ini agak panjang durasinya, tapi nggak apa-apa ya. Saya akan buka-bukaan pekerjaan sebagai manajer retail di Indonesia, apa aja sih yang dilakukan ya, saya akan jelaskan. Di Carrefour atau di Transmart atau di Electronic Pro itu ada 5 departemen ya. Kalau kalian ingin tahu, nanti kalau misalkan kalian ingin melamar sebagai manajer elektronik di Carrefour, bahwa di Carrefour itu mempunyai 5 elektronik itu mempunyai 5 departemen, yaitu departemen 40. Nah, 40 ini bisa disebut dengan big appliance atau elektronik yang item-itemnya adalah item-item besar men, seperti kulkas, lemari kulkas, lemari es, mesin cuci, AC, kompor, itu kompor-kompor yang tinggi, itu adalah masuk kategori big appliance. Terus ada departemen 41 men. 41 ini adalah small appliance ya, seperti kipas angin, rice cooker, magicom, blender, ini masuk ke departemen 41. 42 adalah gadget men ya. Gadget, handphone, tablet ya, itu masuk di 42. 43 adalah hi-fi dan audio dan hi-fi ya. Ini seperti home theater masuk di situ men. Speaker masuk di departemen 43. Nah, dan departemen 44 adalah departemen LED ya, LED dan TV
Ya, 44, 45 adalah laptop. Ya, 45 adalah laptop. Nah, itu adalah 5 departemen yang ada di Elektronik Pro. Ya, kalau kalian ingin melamar sebagai manajer, nah itu kalian selalu akan mendengar kata-kata itu ya, departemen 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Oke sob, ini pembahasannya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa ya, ini demi kalian saya akan upload. Untuk pejuang-pejuang retail, tetap semangat ya. Tugasnya ngapain aja sih sob sebagai sales manager di elektronik? Ya banyak tugasnya men ya. Yang pertama adalah memastikan target yang diberikan oleh perusahaan itu tercapai ya, artinya kalian akan mendapatkan target dalam 1 bulan ya, gelondongan, dan targetnya tuh nggak main-main men ya, bisa 3M, 5M. Nah itu adalah target yang diberikan oleh perusahaan ke kalian gitu. Nah untuk bisa tercapai itu kalian harus mempunyai planning atau mempunyai target, yaitu target harian yang pertama, terus yang kedua adalah target mingguan ya, terus ada namanya target brand jualan, target per SPG atau SPM. Nah dari target yang gelondongan itu kalian sebarkan target ke masing-masing yang saya sebutkan tadi di atas. Terus adalah yang berikutnya adalah manage schedule man ya, kalian bekerja di Carrefour atau di retail elektronik ya, atau retail manapun itu akan mempunyai SPG atau SPM yang banyak ya. Contohnya di salah satu Carrefour terbesar di Indonesia yaitu di Lebak Bulus, satu brand itu bisa mengasih 10 SPG atau SPM. Nah padahal di dalam toko itu banyak sekali brand ya. Jadi kalian yang harus memilih schedule-nya, jangan sampai di kekurangan SPG atau SPM. Oke sob. Terus yang berikutnya adalah melakukan briefing pagi ya, briefing pagi dan siang. Nah ini dilakukan oleh sales manager untuk memberikan target harian atau target mingguan, atau membriefingkan kendala-kendala yang ada. Terus tugas berikutnya adalah memastikan stok aman. Nah ini nih yang penting nih sob ya, bahwa memastikan stok kalian aman ya, tidak ada shortage ya, tapi tidak juga boleh overstock. Nah ini nanti akan bermasalah ya, karena ada target stok men, ada target stok itu yang harus tidak boleh terlampaui. Kalau stoknya banyak juga nggak boleh, stoknya dikit juga nggak boleh. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur stok. Terus yang berikut adalah memantau aging men. Aging itu adalah barang-barang stok kita yang ada di toko itu, yang ada di toko selama 14 hari. Artinya selama 14 hari barang-barang itu harus terjual habis. Nah ini yang harus kita pikirkan nih sob. Jadi kalau ada barang-barang datang dari orderan atau dari supplier, nah selama 15 hari ini harus kita kontrol, harus habis sob. Nah kalau tidak sampai habis, nah itu akan menjadi aging. Nah aging itu akan mempengaruhi performa kita ya. Aging itu gimana kita bisa jual atau kita bisa retur dengan supplier, tapi kebanyakan supplier itu sudah beli putus sob, jadi nggak mau di retur ya. Terus memastikan kerapihan display ya. Kerapihan display ini termasuk display di toko ataupun display di dalam gudang. Nah ini semua harus rapi men, nggak boleh berantakan ya. Artinya bahwa setiap hari kita kerahkan SPG SPM atau staff kita untuk merapikan itu ya. Jadi harus sesuai dengan familinya ya. Family itu apa sih? Keluarga atau enggak sesuai dengan tipe-tipenya sob ya, dengan tipe-tipenya barang tersebut harus sama. Nggak boleh misalkan di area LED ada barang small, apa itu nggak boleh ya sob. Terus memastikan harga display terupdate dengan baik. Nah ini biasanya dilakukan pagi hari sob. Jadi staff atau SPG SPM akan melakukan checking harga. Nah ini pastikan bahwa sales manager itu berjalan ya, memastikan sales manager itu harga-harga ini terupdate dengan baik dan benar ya. Terus yang berikutnya adalah memastikan barang-barang retur
diambil oleh supplier sob. Nah ini agak susah nih, ini hubungannya dengan kalian dengan pihak supplier ya, seerat apa hubungan kalian dengan pihak supplier itu akan menentukan. Artinya bahwa semua barang-barang yang ada di toko itu selalu baik ya, tapi ada beberapa yang cacat dari pabrik dan segala macam. Nah ini kalau ada seperti itu, bahwa tugas dari manajer itu akan menghubungi supplier ya untuk meminta di retur. Biasanya akan diganti barang yang baru. Ini khusus untuk cacat produksi dari pabrik ya. Jadi harus hubungan baik dengan supplier, harus terjaga dengan baik. Terus memastikan bahwa barang-barang top 20, artinya barang-barang yang laku, ranking 20 barang-barang yang laku ini harus selalu tersedia di toko kalian. Karena kenapa? Itu adalah merupakan big bone ya, atau merupakan big bone, tulang punggung jualan kalian ya, di toko tersebut. Terus melakukan strategi penjualan sob. Nah strategi penjualan itu tergantung dari ide-ide kalian, apa yang harus dilakukan ya. Apakah akan melakukan pameran di luar, ataukah melakukan bazar atau apa, terserah ya, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Itu adalah ide-ide dari kalian sebagai sales manager. Yang berikutnya dan terakhir adalah mempersiapkan inventory ya. Inventory ini akan dilakukan setiap 1 bulan sekali sob. Nah artinya bahwa 1 bulan sekali kalian akan melakukan inventory atau menghitung stok sesuai dengan sistem, apakah itu minus ataukah plus ataukah sama. Nah itu harus dilakukan setiap 1 bulan sekali. Dulu akan dilakukan setahun sekali, tapi tahun ini atau tahun-tahun yang kemarin itu ke belakang, 5 tahun ke belakang, dilakukan setiap sebulan sekali. Nah itu aja sob ya, apa yang harus dipersiapkan sebagai sales manager. Nah ini retail akan berkembang pesat ya, baik di Transmart, di Carrefour maupun di Electronic City, Electronic Solution, atau di Lulu atau di retail manapun ya. Kalau kalian ingin berkarir di situ, nah hal-hal ini yang harus kalian ketahui sob. Karena apa? Ini adalah dasar ya, dasar sebagai kalian bekerja di sana ya. Kalian pasti akan dituntut seperti itu. Oke sob. Nah mungkin lebih dan kurangnya dapat saya jelaskan seperti itu. Kalau ada kurang mengerti silakan komen di bawah, saya akan balas ya. Mudah-mudahan kalian dapat berkarir dengan baik di retail. Oke sob, terima kasih sudah menonton.